Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjawab atas pertanyaan dari tema kurikulum dasar kedua. Pertanyaan mengenai metode individual system. 1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan harus dilakukan individual system? Pendekatan harus dilakukan individual system agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru menjadikan suasana di kelas selalu menyenangkan, aman untuk proses bermain sambil belajar, dan menciptakan kegiatan di kelas sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Peran murid adalah sebagai subjek belajar, artinya murid berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Yang kelima, apa perbedaan metode individual system dan classical system? Metode individual system, perbandingan muridnya hanya sedikit dibandingkan dengan metode classical system yang muridnya lebih banyak. Metode individual system, materi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan classical system, materi yang diberikan seragam. Kurikulum pada individual system menyesuaikan dengan anak-anak, sedangkan classical system, kurikulumnya sudah ditentukan. Pada individual system, anak sebagai subjek, sedangkan pada classical system, guru sebagai sumber belajar. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya, dengan selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Harus memahami metode dan kurikulum Bimba, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, dan berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak, dan jangan pernah meminta untuk dimengerti oleh anak. Ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila dilakukan secara individual system? Dampaknya, anak akan merasa senang karena dapat belajar sesuai dengan kesukaan dan kemampuan masing-masing anak. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya, anak akan merasa bosan karena belajar tidak sesuai dengan kesukaan dan kemampuan masing-masing anak, karena materi yang diberikan seragam. B. Pertanyaan mengenai variation skill. 1. Apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat merasa bosan pada suatu kegiatan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik dan bersemangat, serta antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotor. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif, kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak dan kecerdasan.
seperti membaca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk aspek afektif, kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan yang termasuk aspek psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh, seperti menangkap, melempar, mewarnai, menarik garis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya dengan memvariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti berdialog, mengerjakan soal matematika, bernyanyi, membaca, dan menulis. Menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali jika anak terlihat senang melakukan kegiatannya. Selanjutnya, C. Pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertama, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan the law of effects atau hukum akibat? Artinya, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan terus diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Artinya, ketika suatu kegiatan yang terus diulang atau dilatih, maka akan berdampak mampu dan semakin menyenangkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Artinya, ketika orang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya akan semakin menyenangkan. Cukup sekian jawaban atas pertanyaan dari tema kurikulum kedua. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.